Tes tes. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya walaupun saya tidak menampakkan muka saya. Saya Farida Nur Aini dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ketimpangan sosial. Jadi di sini saya akan mengambil judul tentang hak perempuan untuk mencapai kesetaraan gender. Sebelum kita masuk ke dalam topik yang saya sudah singgung di awal tadi, saya akan menjelaskan tentang sedikit apa itu ketimpangan sosial. Jadi, ketimpangan sosial adalah situasi ketidakmerataan atau ketidaksamaan akses yang didapatkan atau disediakan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya dalam hal ini dapat berupa kebutuhan primer, seperti pendidikan, kesehatan, peluang dalam lapangan pekerjaan, dan sumber daya pada kebutuhan sekunder yang dapat berupa sarana pengembangan pengadaan usaha, perjuangan hak asasi, sarana penyaluran gagasan politik, pemenuhan pengembangan karir, dan lain-lain. Adanya ketimpangan sosial ini akan berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat di lingkungan sosial apabila terus-menerus dibiarkan timpang, seperti arti kemiskinan, beragam jenis pengangguran yang merajalela, sulitnya mencari tenaga kerja yang berkompeten dalam bidangnya, tingkat kriminalitas yang meningkat, dan masih banyak fenomena sosial lainnya. Oke, tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang ketimpangan sosial. Sekarang saya akan masuk ke dalam topik saya tentang membahas hak perempuan untuk mencapai kesetaraan gender. Jadi, apa itu ketimpangan gender? Ketimpangan gender terjadi bila terdapat ketidaksamaan hak dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, baik itu dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara. Ketimpangan ini bisa dilihat dari sedikitnya jumlah perempuan yang diberi kesempatan bekerja di sektor industri. Selain itu, jumlah perempuan yang bersekolah hingga ke jenjang yang paling tinggi pun masih terhitung sedikit dibanding dengan laki-laki. Ketimpangan ini masih terjadi karena masih adanya tabu yang menyatakan bahwa tidak sepatutnya wanita melakukan pekerjaan kasar atau bersekolah hingga ke jenjang tertinggi atau doktoral. Padahal kesetaraan gender itu salah satu hak asasi kita sebagai manusia tanpa memandang itu laki-laki ataupun perempuan. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukkan bagi para laki-laki. Perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Sosok perempuan yang berprestasi dan bisa menyeimbangkan antara keluarga dan karir menjadi sangat langka ditemukan. Perempuan seringkali takut untuk berkarir karena tuntutan perannya sebagai ibu rumah tangga. Di sini saya akan membahas tentang data yang ada menunjukkan bahwa perempuan secara konsisten berada pada posisi yang lebih dirugikan daripada laki-laki. Berikut adalah isu-isu utama atau sejumlah contoh kesenjangan gender di berbagai sektor yang masih perlu diatasi. Sumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Yang pertama, pola pernikahan yang merugikan pihak perempuan. Pernikahan dini adalah suatu hal yang lazim di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2004 memperkirakan 13% dari perempuan Indonesia menikah di umur 15-19 tahun. Dalam hukum Islam, laki-laki memang diperbolehkan memperistri lebih dari satu orang.
Akan tetapi, dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 menyatakan bahwa izin untuk memiliki banyak istri dapat diberikan jika seseorang dapat memberikan bukti bahwa istri pertamanya tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai istri. Pegawai negeri sipil atau PNS Indonesia pun dilarang mempraktekkan poligami. Hukum perkawinan di Indonesia menganggap pria sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah keluarga, sedangkan tugas-tugas rumah tangga termasuk membesarkan anak umumnya dilakukan oleh perempuan. Padahal kenyataannya, baik itu untuk tugas-tugas rumah tangga, membesarkan anak, itu bisa dilakukan oleh keduanya, tidak memandang itu laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, kesenjangan gender di dunia pekerjaan. Adanya segmentasi jenis kelamin angkatan kerja, praktik penerimaan dan promosi karyawan yang bersifat diskriminatif atas dasar gender membuat perempuan terkonsentrasi dalam sejumlah kecil sektor perekonomian. Umumnya pada pekerjaan-pekerjaan berstatus lebih rendah daripada laki-laki. Asumsi masyarakat yang menyatakan bahwa pekerjaan perempuan hanya sekedar tambahan peran dan tambahan penghasilan keluarga juga menjadi salah satu sebab rendahnya tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan. Padahal perempuan bisa saja bersekolah ataupun mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi agar mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun karena kultur atau sosial budaya patriarki yang masih kental di Indonesia membuat perempuan dituntut untuk diam di rumah dan mengasuh anak. Yang ketiga, kekerasan fisik. Indonesia telah menetapkan berbagai undang-undang untuk melindungi perempuan dari kekerasan fisik. Akan tetapi, terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah umum di Indonesia. Tidak hanya kekerasan fisik, perdagangan perempuan dan prostitusi juga merupakan ancaman serius bagi perempuan Indonesia, terutama mereka yang miskin dan kurang berpendidikan. Meskipun pelecehan seksual dianggap kejahatan, akan tetapi hal itu umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Departemen Kesehatan Indonesia tahun 2004 menemukan bahwa 90% perempuan mengaku telah mengalami beberapa bentuk pelecehan seksual di tempat kerjanya. Yang keempat, hak kepemilikan. Hukum perdata di Indonesia menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak kepemilikan yang sama. Perempuan di Indonesia memiliki hak hukum untuk akses ke properti, tanah, dan memiliki akses ke pinjaman bank dan kredit. Meskipun terkadang masih terdapat diskriminasi di beberapa bagian. Contohnya, suami berhak untuk memiliki nomor pajak pribadi, sedangkan istri harus dimasukkan nomor pajak mereka dalam catatan suami. Lalu, kesetaraan gender tidak harus dipandang sebagai hak dan kewajiban yang sama persis tanpa pertimbangan selanjutnya. Malu rasanya apabila perempuan berteriak mengenai isu kesetaraan gender. Apabila kita artikan segala sesuatunya harus mutlak sama dengan laki-laki. Karena pada dasarnya perempuan tentunya tidak akan siap jika harus menanggung beban berat yang biasa ditanggung oleh laki-laki. Ataupun sebaliknya, laki-laki pun tidak akan bisa menyelesaikan semua tugas rutin rumah tangga yang biasa dikerjakan perempuan. Karena hidup bukanlah persaingan antara pria dan wanita, melainkan adalah kolaborasi, dikutip dari quotes David Alejandro Fairhead. Maka dari itu penting terdapat hak-hak manusia yang wajib kita perjuangkan bersama, yang salah satu tujuannya adalah menuju kesetaraan gender yang merata di Indonesia. Baiklah penjelasan dari saya. Jika terdapat salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.